Upaya mediasi antara keduanya pun berakhir buntu. Doktif menolak segala bentuk perdamaian. Dan Doktif akan tunggu segera agar P21 supaya Doktif segera disidangkan. Doktif akan bongkar bagaimana kelakuan DRL. Doktif akan bongkar bagaimana kelakuan DRL. Pemirsa Silat RCTI meninggalkan titik akhir rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya di lain kisah. Perseteruan antara Dr. Richard Lee dan Samira Farahnas alias Doktif semakin panas dan tak kunjung selesai. Setelah 1 tahun bergulir, akhirnya pada 12 Desember 2025, Dr. Richard Lee resmi menyusul Doktif ikut juga jadi tersangka. Yang sebelumnya, Doktif sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Upaya mediasi antara keduanya pun berakhir buntu. Doktif menolak segala bentuk perdamaian, hingga Dr. Richard Lee pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Dan kemarin, akhirnya Dr. Richard Lee datang ke Polda Metro Jaya memenuhi panggilan kedua dari polisi. Lantas, akankah perseteruan keduanya sama-sama berakhir pahit di balik jeruji besi? Saudara RL yang saat ini sudah status sebagai tersangka, Saudara RL yang saat ini sudah status sebagai tersangka. Ya, jadi Doktif menunggu kapan Doktif akan dilakukan pemanggilan sebagai TSK dan tidak akan mungkin ada penahanan ya, karena Undang-Undang ITE itu di bawah 2 tahun. Jadi dapat informasi cuma setengah, tapi pede banget nyampein informasi ke masyarakat. Akhirnya kan jatuh sendiri. Akhirnya kan kena pencemaran nama baik kan. Doktif menegaskan bahwa penetapan tersangka tersebut murni berdasarkan bukti, bukan karena adanya aliran dana atau permainan uang. Ia dengan tegas membantah isu main uang dan memastikan tidak ada sepeser pun yang dikeluarkan untuk mempengaruhi jalannya proses hukum. Dalam laporannya, Doktif membawa 3 barang bukti produk yang dijual DRL, yakni white tomato, DNA salmon, dan stem cell. Produk-produk itu diduga menimbulkan kerugian hingga ratusan miliar rupiah bagi konsumen. Doktif tidak punya backingan, Doktif tidak pernah memberikan uang sepeser pun ke Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Yang Doktif minta hanya satu, Doktif minta keadilan. Doktif minta keadilan. Alhamdulillah kayak bisul meletus. Lega banget, alhamdulillah ya Allah. Kapan duitnya masyarakat ratusan miliar balik, nanti kita bikin posko pengaduan ya. Jadi nanti kalian tinggal melaporkan belanja berapa gitu kan. Nanti duitnya diganti, itu aja tujuannya Doktif. Seneng banget. RL itu ancamannya di 12 tahun. RL itu ancamannya di 12 tahun. Aku juga pengen tanya juga sih dengan dia sih, karena kalau tujuannya adalah pengen kasih edukasi masyarakat kan bukan seperti itu ya. Itu sudah masuk kebencian sih menurut aku. Kehadiran DRL yang seharusnya menjadi agenda pemeriksaan justru berubah menjadi sorotan besar setelah Doktif tiba-tiba juga datang ke lokasi. Dengan sikap tegas, Doktif mendesak aparat agar DRL segera ditahan, menegaskan bahwa ancaman hukuman lebih dari 5 tahun atau maksimal 12 tahun sudah cukup alasan untuk memberikan efek jera. Sini Doktif ingin memantau, Doktif ingin mengawal kasus ini, karena hingga hari ini Doktif masih bisa membeli produk white tomato. Artinya apa? Kerugian masyarakat terus berjalan hingga detik ini. Sangat tidak adil
jika Polda Metro Jaya tidak melakukan penahanan. Sangat tidak adil jika Polda Metro Jaya tidak melakukan penahanan. Dan Doktif akan tunggu segera agar P21 supaya Doktif segera disidangkan. Doktif akan bongkar bagaimana kelakuan DRL atau Sunil itu. Doktif akan bongkar bagaimana kelakuan DRL. Makanya saya malas tanggapin. Saya minta maaf juga kalau misalnya saya juga sudah terpancing atau keluar jalur. Makanya kita selesaikan aja di proses hukum. Bentar lagi juga sudah selesai proses hukumnya. Sama satu lagi ya jalan hidup masing-masing aja. Saya pikir seperti itu. Dan akhirnya, setelah menjalani pemeriksaan sejak siang hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau selama hampir 12 jam pemeriksaan dengan 73 pertanyaan, polisi pun menghentikan pemeriksaan dengan alasan kesehatan. Hingga akhirnya penyidik membolehkan DRL untuk pulang dan belum ada penahanan. Pemeriksaan kembali rencananya akan dilakukan beberapa hari ke depan. Bahkan Doktif pun masih terlihat menunggu bersama awak media. Yang bersangkutan karena saat ini masih dalam kondisi kurang sehat, ya, karena memang tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap seseorang kalau dia dalam kondisi yang tidak sehat. Akhirnya penyidik memutuskan sekali lagi menghentikan proses pertanyaan interogasi malam hari ini, ya, interogasi malam ini, BAP malam ini di pertanyaan ke-73 akan dilanjutkan lagi proses pemeriksaannya, ya, akan dijadwalkan pada beberapa hari ke depan. Doktif akan kawal semampu Doktif, ya, karena memang orang ini harus diberikan pelajaran. Halo Bang Ijong, selamat nih sebelumnya atas kebebasannya. Hari Rabu kemarin bisa jadi hari Rabu yang membahagiakan bagi artis Jonathan Frizzy. Bagaimana tidak, divonis 8 bulan penjara karena terbukti bersalah atas kasus penyelundupan vape berisi obat keras etomidate. Kini, setelah menjalani 5 bulan masa tahanan, Ijong justru bisa bebas lebih awal mendapatkan cuti bersyarat dengan alasan berkelakuan baik dan rajin ibadah selama berada dalam tahanan. Ijong pun keluar dari pintu lapas Tangerang dengan kondisi mengejutkan. Selain fisiknya terlihat semakin kurus, Ijong pun keluar dengan menutupi wajahnya menggunakan masker hitam. Namun yang menjadi sorotan, selain pengacara, tidak ada keluarga yang terlihat menyambut Ijong keluar dari pintu lapas Tangerang. Tapi gerak-gerik Ijong bahkan terlihat sangat buru-buru meninggalkan sang pengacara hingga awak media. Mengapa Ijong begitu buru-buru ingin segera meninggalkan lapas? Benarkah Ijong tidak 100% bebas? Bahkan dilarang terlibat kasus tindak kriminal lagi?